Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sini saya akan membahas tentang salat. Ya. Salat. Apa itu salat? Salat adalah salah satu ibadah yang ada di dalam rukun Islam, yaitu rukun Islam kedua setelah syahadat. Nah, di dalam sholat ini kita diwajibkan untuk melaksanakannya sebanyak 5 kali di dalam sehari. Sebagaimana dalam firman Allah di surat An-Nisa ayat 103 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Nah, di situ di Al-Qur'an itu tidak dijelaskan berapa kali kita sholat di dalam sehari ini, tidak dijelaskan secara eksplisit. Namun dari ayat tersebut kita mengetahui bahwa sholat itu sudah ada waktunya sendiri-sendiri. Kita sholat sebanyak 5 kali dalam sehari, yaitu dari subuh, zuhur, asyar, maghrib, dan isya. Allah berfirman di surat Al-Isra ayat 78 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'an al-fajr inna qur'an al-fajr kana mashhuda. Yang berarti didirikanlah salat dari sesudah matahari terbit matahari tergelincir sampai gelap malam, dan didirikanlah pula salat subuh. Sesungguhnya salat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Surat Al-Isra ayat 78. Nah, kenapa salat itu wajib bagi kita seorang muslim? Karena salat itu memiliki manfaat, antara lain dapat menjauhkan kita dari keburukan atau kejahatan orang lain. Allah pun berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, aqimis sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Nah, itu kita harus mengerjakan sholat untuk menghindari perbuatan keji dan mungkar. Nah, kenapa kita harus sholat? Kenapa Allah menyuruh kita untuk sholat? Karena Allah berfirman di surat Az-Zariyat ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, yang artinya adalah, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya dia beribadah kepadaku. Nah, sholat ini kan salah satu ibadah ya. Nah, jadi kita termasuk diwajibkan untuk beribadah kepada Allah, melakukan sholat. Nah, begitu. Selain sholat, kita juga harus menunaikan apa yang ada di dalam rukun Islam tersebut, seperti yang Allah firmankan di dalam surat Al-Hajj ayat 78. Bismillahirrahmanirrahim, faqimus sholata wa atuz zakata wa'tasimu billahi huwa maulakum fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Yang artinya, maka dirikanlah sembahyang, tunaikan zakat, dan berpeganglah kamu kepada tali Allah, dan dia adalah pelindungmu, maka dialah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. Surat Al-Hajj ayat 78. Begitu. Ya, jadi untuk kita, janganlah kita meninggalkan sholat kecuali ada hujjah ataupun ada yang namanya alasan atau kondisi tertentu ya. Jadi karena sholat itu adalah tiang agama. Setelah itu ada buktinya, yaitu menjadi menjadi prioritas kedua setelah syahadat. Jadi setelah syahadat itu ada yang namanya sholat. Nah, itu kenapa pentingnya sholat itu harus kita jaga. Dan janganlah kita meninggalkan sholat secara sengaja, karena barang siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja, maka kita termasuk kepada umat yang kafir. Seperti hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Al-Tabrani di kitab Mu'jam Al-Awsat yang berbunyi, An Anas bin Abdul Malik radhiyallahu anhu marfu'a, man taraka sholata muta'ammidan faqad kafara jihara. Nah, itu. Jadi barang siapa yang meninggalkan sholat secara jelas, secara sengaja, maka sudah jelas dia adalah kafir. Nah, kecualinya nih, ada kecuali. Jika kalian adalah tidak sengaja, seperti yang atau misalkan kalian tertidur, atau kalian belum balik, ataupun kalian gila gitu. Nah, itu ada tiga klasifikasi. Seperti hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Ahmad
Ad-Darimi dan Ibnu Husaimah yang berbunyi an Aisyah radhiyallahu anhu sallallahu alaihi wasallam qala rufi'al qalamu an salasin anin naim hatta yastaqil wa anis shaghir hatta yahtalim wa anil majnuni hatta yaqila. Yang berarti diangkat pena Allah tidak yang artinya itu tidak dikenakan dosa atau tidak dicatat dosa atas 3 kelompok atau 3, maksudnya itu 3 ini ya, ada 3 jenis orang gitu ya. Misalkan orang yang tidur hingga bangun, itu maksudnya misalkan kalian nih sholat subuh, maksudnya waktu subuh ketidur nih nggak kebangun, misalkan bangun jam 8 atau jam 7, nah itu nggak apa-apa guys, nggak dikenain dosa, tapi wajib sholat. Misalkan kalian bangun jam 8 atau jam 7, maka setelah bangun itu langsung sholat. Itu kan maksudnya masih diampuni Allah, kecuali udah bangun jam segitu sengaja nggak sholat baru dosa. Anak kecil misalkan belum balik sampai dia balik itu masih diampuni Allah dosanya. Dan orang gila sampai berakal, misalkan kalian gila nih terus kalian ngebunuh orang atau gimana, itu nggak dosa sampai kalian waras gitu pokoknya ya. Nah jadi itulah tadi khutbah singkat saya ataupun kultum saya, mungkin bisa menjadi petunjuk bagi kalian ataupun referensi untuk bisa ataupun untuk yang ingin belajar agama Islam lebih dalam lagi. Nah itu contohnya satu hukum sholat. Nah seperti itu ya, mungkin sampai sini saja. Wabillahi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.